Oke, selamat pagi, semangat pagi. Jadi Pertama saya mau eh, sampaikan dulu pencapaian di bulan 8 kemarin, di mana kita masih ada kekurangan. Untuk yang Danon kita yang bisa closing itu di angka 80%. Kemudian eh, untuk yang combine sudah bisa capai di angka 100%, dimana untuk yang kekurangannya sendiri itu ada di beberapa prinsipal, yaitu di Colgate, Cookie, dan satu lagi itu ada di discuss ya. Memang discussnya itu hanya kurang beberapa persen saja gitu. Nah, namun kita untuk yang selling point menarik utama itu kita paling banyak kekurangannya itu adanya di SGM, dimana ini juga memang mempengaruhi ya di SGM. Ini juga mempengaruhi insentif kuartalannya Marriott untuk kuartal 3. kemarin Jadi Bapak buka di Marriott penjualanku bulan ini 2M kan, sapu target kan cuma 2M, dipotong 11%, berarti 1,8. Baru yang 200 juta yang Bapak bulan lalu dikenakan, itu seharusnya capai. iya, Itu perhitungan saya. pertumbuhan Bapak, versinya Bapak. Ya, persinya jadi tidak capai kan. Coba Bapak hitung sendiri 2,1 dikurang 1,8. Tambah yang 200 juta kemarin yang Bapak ambil di bulan Juli. Kan masih ada kurang 1 juta Pak. Kan kalau 1,8 tambah 2. 1,8 ditambah 200. Kemarin itu satu kali sudah 2 juta lebih, 21 lebih dengan combine. Berarti sama saja. Bapak itu tidak combine, saya kan sudah konfirmasi wanti-wanti ke Bapak. Iya. Maksudnya ya bagaimana pasal wanti-wanti. Saya tuh penjualanku saya cek di Marriott itu 2, sudah saya informasikan. Jadi sudah saya potong lagi itu sudah 1,8 lebih kena. Tambah 200 juta berarti kenanya 2 M lebih Pak. Iya 2M toh. Kan yang saya kirim targetnya di bulan Agustus kan 2,1 Pak. Tapi Bapak tenang aja. Kalau untuk insentif itu masih terdapat, karena kan hitungannya rolling 3 bulan. Kan saya nggak ada komplain. Kenapa? Tidak, soalnya Bapak, tadi Bapak sudah itu insentif, saya tidak jadi masalah, saya cuma mengingatkan. Bilang kurang. Kemarin kan agak bantu, makanya saya sudah ada perhitungan juga. Jadi kalau saya dibilang kurang, saya sudah hitung dari Marriott dengan dari 3 raksa. Jadi kalau kurang ya, kurangnya yang penting saya ingat itu satu penjualan. Sekian, sudah potong persennya. Kalau saya tidak terserah mau kurang kamu tidak jadi masalah. Yang penting jangan bilang kurang, saya sudah hitung kemarin. Itu dari versi Pak, saya sekarang tidak. gini, kalau kita ngomongin totalannya kan tetap kurang, iya enggak? Kalau misalnya nih PO-nya yang kemarin itu kita tarik maju, overnya 200 juta, sementara di bulan 8 ini tadi pencapaiannya 2,1, versinya 2M versinya Marriott dikurangi 11%, jadinya kan 1,8 ditambah 200 yang bulan lalu dimajuin itu berarti kan jadinya 2M, berarti kan masih ada kekurangan kan 100 juta toh, iya enggak? Ini saya nggak menyalahkan Pak. Saya tidak menyalahkan juga Pak. Nah, Pak,
bisakah kalau ada setiap mau closing itu, kalau ini saya cuma minta ini bisa libatkan salesnya kak, kira-kira apa yang belum terinput, apakah ini setiap ada mau closing diam-diam tidak pernah kita dilibatkan di telepon. Andre, kira-kira kok ada ini kita sudah mau tutupan, kok ada dapat sekian kah, ada dapat sekian kah. Ini tidak ada konfirmasi, lurus-lurus saja. Karena bapak kan kemarin udah komit, kalau kita setiap kali briefing pak di mana aman, bisa masuk apa enggak. Nah Tidak di kan awal bulan kita kan udah komit, gimana pak kalau barang masuk sebelum tanggal sekian pak, itu kalau itemnya ya masih ada beberapa item yang sama, itu kemungkinan besar masih bisa masuk, masih bisa diusahakan. Cuman kalau kontainernya masuk di tanggal sekian itu kita agak berat. saya mengerti Pak, saya tanya itu bukan yang itu Pak, kontainer. Iya, Maksudnya saya tanyakan kalau mengerti. ada yang begini Pak, yang saya tanyakan kalau mau closing tutupan, Andre ini mau tutupan, ini sekian sama tutup, nanti kok cuma tutupannya sampai sekian. Yang itu saya tanyakan bukan kontainer Pak. Itu saya tanyakan, cuma tak saya perlu tahu juga, oh, ternyata bulan ini saya tutupan di sini. Jangan pas setelah tutupan 2 hari baru briefing, baru ditanya balik. Maksudnya saya juga mau tahu hasil dari awal, hasil lainnya mau tahu, bukan pada saat briefing begini Pak. Itu aja, bukan masalah kontainer Pak, cuma tutupannya. Oh, umpamanya, Pak, ini sudah mau tutupan, Hera, Andre ini mau tutupan, saya tutup yang kesekiannya sekian sudah. Saya tidak tanya masalah kontainer karena saya tahu kemarin walaupun barang bongkar kan dia punya ininya malah belum pegang, berarti tidak bisa diinput juga dikira. Padahal saya sudah tahu kalau barang itu memang saya sudah ada jual, tapi karena malah tidak bisa input. Yang saya tanyakan tadi cuma kalau mau crossing aja Pak, kemudian cuma tutupan sini, saya itu mau tahu, tidak pernah maksudnya tidak pernah ditanya-tanya, kalau begini, ini pasti tanya setelah closing hari Sabtu atau Senin, ditanya pas 2 hari kemudian. Itu aja yang lebih. Kenapa saya nggak tanyakan itu ke bapak? Karena saya yakin kalau saya udah kasih angka pak ini target kita sekian, pernah nggak saya ragu sama bapak? Nggak pernah tuh. Bukan masalah keraguannya Pak. Saya itu mau maksudnya kalau setiap mau tutupan, kenapa kita tidak maksudnya ditanya, dilibatkan begitu. Maksudnya kan saya juga harus tahu tutupannya di angka berapa. Saya tidak tanya yang lain, cuma itu aja Pak. Tutupannya di angka berapa, nggak tanya yang lain. Oke, ya sudah. Kalau Pak Andre mau seperti itu, nanti ambil seminggu sebelum closing kita pastiin dulu angkanya mau closing di angka berapa, dan kekurangannya itu kita pantau setiap hari. Begitu toh, Pak. Ini kita kan kurangnya 1 M. Nah, ini tinggal 1 minggu lagi nih. Kira-kira Pak Andre bisa tambahin berapa? Begitu ya maksud toh. Saya itu intinya pada saat mau closing aja Pak. Itu aja, mau nggak capek kan tidak capek, yang penting kita tahu. Kayak bapak biasa kasih info ke saya gitu. Iya. Kalau saya kan Itulah bu, kalau saya kalau yang combine masih wanti-wanti. iya kan banyak. Karena banyak. Nah, kalau Pak Andre karena pegang SDM, saya yakin loh, ini barangnya kemarin banyak kosong di toko, oh atau yang ini udah masuk nih. Nah berarti kali enggak ini setengahnya ada nih yang keluar barangnya di gudang. Itu loh, makanya ya udah, Pikirnya aman-aman saja. iya pikirnya aman-aman aja. Ternyata pas udah sampai kita 2 hari mau closing, kenapa angkanya masih jauh? Padahal barangnya pun di gudang ada yang sudah berkurang, ada yang memang belum bergerak dari barang yang baru sampai itu. Padahal kan
stoknya di toko juga udah tinggal dikit-dikit gitu loh. Nah, tapi kalau emang seperti itu oke, nggak apa-apa, nggak masalah, itu kita perbaikin. Namanya kan kita juga nggak ada batasan umur buat belajar toh. Oke, gitu. Nah, jadi itulah tadi sekilas untuk pencapaiannya di bulan Agustus. Mungkin yang paling berat di bulan ini karena kita mau tutupin kuartalan, dan ini juga yang jadi penentunya untuk Sakdis, untuk Marjat, untuk bisa istilahnya sama kayak kita dapat bonus gitu. Karena kalau kita mikirnya cuma ngambil untung dari margin aja itu cukup tipis. Nah, disinilah yang keuntungan yang lebih besar dari bonus-bonusnya ini gitu. Jadi saya minta tolong ke Pak Andre dan Bu Hera, perjuangannya di bulan ini itu agak berat. Ini saya share untuk targetnya di bulan ini kurang lebih hampir sama seperti bulan lalu, dan mungkin yang agak sedikit berat di barang kita. Jadi nanti di tanggal 20 atau paling lama 21 itu sudah masuk 2 kontainer. Nanti saya kirim detailnya. Kemudian sebelum tanggal 27 itu ada masuk lagi. Jadi ada waktu yang agak sedikit mepet untuk kita ngejar kekurangannya. Jadi total kalaupun nanti yang 2 kontainer itu masuk di tanggal 14, itu kita masih ada kekurangan. Apalagi untuk SGM mungkin sekitar 300 sampai 500 juta. Itu pun dengan asumsi barang yang 2 kontainer tanggal 16 masuk, sebelum tanggal 14 itu masuk, barangnya sudah habis semua. Tuh, ya sebelum tanggal 20 itu barangnya habis semua dijual. Sudah ada order dari toko. Nah,